Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi sharing tentang sebuah tema yang luar biasa ketika saya belajar di Inner Game Life Coach Academy bersama Coach Shani Abikim. Ada satu tema yang luar biasa, yaitu attract, menata ruang batin untuk menarik keberuntungan dan rezeki. Mengapa kita perlu tahu tentang tema ini dan kita paham tentang tema ini? Karena kita perlu menjadi master dalam inner game. Ketika kita bisa menata batin kita, maka lahirlah positive feeling. Ketika kita menata pikiran, bukan cuma sekedar tenang, tapi ketenangan itu punya power untuk attracting miracle, rezeki, dan keberuntungan. Apa itu positive feeling? Yaitu suasana batin yang positif, efek dari kemampuan kita menata, mengelola pikiran, perasaan, dan itu akan menarik banyak sekali kebaikan. Masya Allah. Saat seseorang itu mampu memenangkan inner game-nya, sehingga yang hadir itu suasana batin yang tenang, bahagia, positif, itu akan membuka peluang, akan menarik keberuntungan, memudahkan urusan, mengundang rezeki. Namun terkadang teman-teman, kita itu sering mengalami kegagalan, sebuah kejadian yang gak enak, terus dada kita jadi sempit dan sesak. Padahal kalau itu terus dipelihara, yaitu kekecewaan, sesaknya dada, sempitnya jiwa, kalau begitu kita sedang menutup peluang rezeki. Kenapa? Karena kita lebih fokus pada kegagalannya, sibuk meratapinya. Padahal, kalau kita ketahui, Allah akan memudahkan urusan hamba-hambanya ketika ia berusaha melapangkan dadanya, mengelola, menata, berlatih, terus supaya jiwanya tenang, pikirannya jernih, rasa di dalam dirinya tetap positif, sehingga efeknya urusan jadi mudah, peluang juga datang dari arah yang tidak kita duga. Untuk itulah teman-teman, tujuan kenapa kita perlu menjadi master dalam inner game, dalam menata batin, supaya melahirkan positive feeling. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bahas ya tentang perubahan dalam hidup. Kita mulai dari 3 level perubahan. Yang pertama, perubahan dalam level identity atau to be. Yang kedua, perubahan di dalam proses atau to do. Yang ketiga, perubahan di dalam result atau to have. Kebanyakan orang fokus berubah di to have, betul nggak teman-teman? Ingin ini, ingin itu, punya ini, punya itu gitu ya. Padahal kalau kita ingin mengubah hasil, misalnya kondisi finansial kita dan sebagainya, biasanya berawal dari proses. Dan semakin orang menyadari ternyata proses itu sebenarnya berawal dari identity, memandang diri kita, yaitu inner game kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka bagaimana caranya? Ubahlah dulu tubinya, yaitu level identity kita. Ini ada di level mindset dan heart set. Dan ini akan menentukan action kita. Kalau identitinya berubah, maka tuduhnya berubah. Resultnya juga berubah. Ada contoh yang bagus dari guru kami, Coach Shani Abikim, dicontohkan pada saat ini ada artis hijrah, begitu ya.
Biasanya yang berubah identitinya dulu, betul kan? Nah, akhirnya ketika identitinya berubah, maka tuduhnya juga berubah, resultnya berubah, level of happiness-nya juga meningkat, kemudian level of quality-nya juga akan meningkat menjadi lebih baik. Maka teman-teman, inner game itu akan mengubah yang di dalam dulu. Nanti setelah itu proses ikut berubah. Setelah itu result atau hasil juga ikut berubah. Bahkan yang di dalam itu punya kekuatan untuk menarik kebaikan-kebaikan yang ada di luar. Maka semakin dalam level inner game-nya, semakin dia bisa memenangkan inner game-nya, maka semakin kuat impact-nya. Jika kita punya identity yang kita ubah, akan berpengaruh pada seberapa lapang hati kita, dan akhirnya dia punya attracting power, menarik hal-hal yang baik, termasuk rezeki dan keberuntungan. Kalau kita lanjutkan, kenapa sih judulnya attracting? Menarik, bukan mengejar. Teman-teman pasti juga penasaran kan? Sebenarnya keduanya sama-sama ikhtiar, sama-sama upaya aktif. Tapi perbedaannya tergantung pada mindset. Kalau chasing, mengejar, yaitu secara aktif mengejar sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau attracting, menarik, secara aktif itu kita membangun diri, bertumbuh, mengembangkan diri, sehingga hal-hal yang kita inginkan akan menemukan kita. Contoh, harta misalnya. Harta itu attracting. Kalau kita fokus pada kebaikan diri, mengubah identiti kita, kebiasaan kita, nanti punya makna yang luar biasa. Seperti dicontohkan Nabi kita, karakter beliau adalah Al-Amin. Akhirnya orang mau bertransaksi, percaya kepada Nabi untuk berdagang dan sebagainya. Maka yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah attitude kita, karena ini membawa keberuntungan. Mental attracting itu fokus pada perbaikan diri, dimulai dari ruang batin kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa positive feeling itu penting? Jangan sampai kita ngejar hal-hal yang kita inginkan dengan rasa kekurangan, rasa putus asa, atau scarcity mindset, ya rasa takut gak kebagian, atau bahkan rasa mental korban. Dan ini bermasalah. Contoh, attracting itu kita bergerak, tapi tenang. Jadi seorang fighter, tapi batinnya damai. Dominasinya tuh bukan nafsu. Jika kita itu fokus menempa kompetensi diri, memperbaiki attitude kita, dimulai dari ruang batin kita, maka kita punya power untuk menarik. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang dicontohkan oleh Coach Sony Abikim di kelas Inner Game Life Coach Academy. Itu kisah tentang pembuat pedang terbaik. Dan ini Masya Allah, ketika pembuat pedang terbaik ini hidupnya dia itu terpencil ya, dan ternyata ada seorang pendekar yang ingin mendapatkan pedangnya karena ingin memberantas penjahat yang tidak bisa, yang sulit sekali, maka dia mencari pembuat pedang terbaik sampai dia susuri hutan, sungai dan sebagainya untuk mencari rumah si pembuat pedang. Dan sampai sana, itu pun juga dia harus memohon-mohon sampai akhirnya si pembuat pedang itu membuatkan pedang untuk si pendekar tadi. Kita lihat dari kisah ini, ketika si pembuat pedang itu terus mengasah kemampuannya pada level tertentu, dia tidak sibuk memberitahu orang tentang keahliannya.
justru itu jadi buah bibir. Walaupun tempatnya terpencil, itu juga pasti akan dicari. Dan ini adalah hasil ketika totalitas di dalam kendali dia. Dia mengasah kemampuannya, maka dia mampu attracting power. Kita bisa menjadi terbaik teman-teman dalam bidang yang kita jalani. Dan insya Allah yang baik-baik itu akan datang kepada kita. Maka pada kelas ini pun juga kita diingatkan, ada mental push mendorong dan ada mental pull menarik. Bedanya apa? Push itu berjuang keras mengejar apa yang kita inginkan. Tapi kalau mental pull, yaitu dia punya mental yang menarik magnet ya. Suasana mental di mana kita bisa mengundang hal-hal yang besar bisa datang dengan sendirinya. Contohnya seperti si pembuat pedang tadi, saat kita fokus memperbaiki kualitas diri dalam ruang kendali kita, maka akan mendatangkan hal-hal yang besar. Balik lagi ke peta kendali ya. Kalau kita berhenti memikirkan apa yang di luar kendali kita, nggak sibuk menuntut dulu orang lain berubah, apalagi sampai menggerutu, mengutuk keadaan. Tapi ketika kita fokus pada apa yang kita bisa ubah, maka nanti insya Allah yang terbaik akan datang pada kita. Dan ini adalah persoalan mental. Dan supaya punya mental seperti ini, maka butuh ketenangan. Dan Masya Allah, ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, kalau kita banyak mengingat Allah, maka akan beruntung. Maka ketika kita teman-teman banyak mengingat Allah, itu efeknya menjadi tenang. Dan kemudian ketika tenang, ujungnya adalah keberuntungan. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur sekali di kelas Inner Game Life Coach Academy, kita diajarkan bagaimana menata pondasi batin. Pondasi batin yang perlu kita hujamkan dalam diri, supaya kita punya kemampuan menarik hal-hal baik dalam hidup dengan tenang dan nyaman. Apa saja itu? Coach Sony menyebutnya sebagai 3 inner game to attracting with positive feeling, atau 3 rukun hati. Yang pertama, simak baik-baik ya. Yang pertama, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Saya ulang, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Masya Allah ya. Ini mengingatkan kita apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Begini yang disampaikan Umar. Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Masya Allah, dalam sekali. Juga Imam Al-Ghazali mengatakan segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita punya suasana batin yang seperti ini, maka akan punya attracting power, punya kekuatan untuk menarik hal-hal yang baik. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah ikhtiar, ya jelas ikhtiar itu wajib, dan itu juga menjadi amal soleh ya, asal niatnya ikhlas, caranya benar. Tapi orang-orang yang punya suasana batin, inner game yang bagus, maka dia suasana hatinya rileks. Jadi dia ikhtiar, tapi rileks, nyaman, tenang.
dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Fokus kita adalah harusnya mengembangkan diri, menumbuhkan diri. Suasana batin yang rileks itu akan membuka banyak sekali peluang dalam hidup kita, teman-teman. Dan ini disebut relax attitude toward life. Jadi uh, hidup kita itu fighter tapi relax. Hati kita damai, tenang. Masya Allah ya. Ada perkataan dari seorang ulama yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Masya Allah, gitu ya. Aku tahu amalku nggak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku pun sibuk beramal. Masya Allah. Dua kalimat yang powerful bagi saya pribadi. Maka ini kalimat yang luar biasa, yang dalam, bagaimana kita bisa mengalokasikan fokus kita. Fokus kita itu cukup beramal saja ya teman-teman. Bukan mengkhawatirkan apa-apa yang sudah Allah jamin. Akhirnya enak nggak kita menjalani hidup? Easy going begitu. Relax begitu ya. Tidak terlampau tegang menghadapi hidup. Ketika kita relax, efeknya kita mampu mengenali peluang. Betul nggak? Dan ini hal yang penting teman-teman. Kalau kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, maka yang dekat juga nggak kelihatan. Ya, ini pernah nggak teman-teman mengalami kehilangan barang di rumah? Hal yang sepele saja, misalnya kunci atau apa gitu ya. Kalau kita orang Jawa bilangnya kemrungsung gitu ya, batinnya, maka nggak ketemu. Biasanya kita ketemunya kapan? Ketika hati kita sudah tenang. Begitu ya teman-teman ya. Saat kita rileks, kita mudah melihat peluang, jalan keluar jadi kebuka. Bagaimana kita mengukur mengetahui seberapa rileks seseorang? Ini kata Coach Sony Abikim adalah ngeceknya dari senyumnya. Begitu ya. Karena ternyata ada penelitiannya di Stanford University gitu ya. Para wisudawan itu di foto itu dilihat ya, dan itu diteliti dihubungkan dengan nasibnya 20 tahun ke depan. Ada yang senyumnya lepas, ya kadang walaupun IPK-nya nggak seberapa ya gitu ya. Dan ada juga wisudawan yang fotonya itu cemberut gitu ya. Ternyata setelah diteliti, nasibnya itu 20 tahun kemudian yang senyumnya itu lepas, bahagia, gembira itu lebih baik dibandingkan yang senyumnya cemberut gitu ya. Maaf ya, bukan senyum cemberut ya, tapi memang dia nggak senyum tapi cemberut begitu ya. Dan ternyata ada penjelasan secara psikologinya, yaitu apa? Optimisme itu lebih menentukan kesuksesan dibandingkan intelijensi. Jadi walaupun pinter, tapi kalau ruwet ruang batinnya, nasibnya nggak bagus begitu ya. Tapi walaupun mungkin dia pas-pasan, tapi dia selalu husnuzon, ternyata nasibnya lebih baik. Nah, ini berdasarkan penelitiannya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saat kita rileks, kita bisa peka melihat peluang. Ada loh, dua orang melihat yang sama, yang satu sebagai peluang, tapi yang satu sebagai masalah. Dan itu tergantung dari sudut pandangnya. Tergantung dari bagaimana dia menata ruang batinnya. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, apa rukun hati yang kedua? Yaitu adalah jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Masya Allah. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Di Quran surat Ar-Rahman ayat 60, yang artinya
tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Teman-teman, apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Jadi kalau seseorang punya kualitas mental seperti ini ya, melakukan yang baik, maka kebaikan juga akan datang kepadaku. Maka kira-kira gimana? Dia akan fokus untuk berbuat yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, bicara yang baik. Ketika kebaikan kita itu nggak berbalas, ya rileks saja. Kenapa? Karena nggak akan ketukar. Kalau kita sudah berbuat baik, insya Allah kebaikan akan sampai pada kita. Apalagi Allah sebagai tujuan kita dan Allah maha teliti. Allah yang melihat perbuatan baik kita. Kita nggak akan meletakkan balasan kebaikan kita itu kepada orang lain. Tidak ya teman-teman ya. Semua itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah yang penting bagi kita. Sebaliknya, kalau berbuat buruk juga akan balik lagi juga ke kita. Begitu ya. Dan Masya Allah ya, ada kabar gembira. Kalau kita berbuat baik, Allah itu balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tapi kalau keburukan itu dibalas setimpal. Masya Allah. Itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita fokus berbuat baik, bersangka yang baik. Insya Allah akan menentukan nasib hidup kita menjadi baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, gimana sih supaya kita juga selalu bisa husnudzon, selalu berpikir baik, punya perasaan yang baik? Coach Sony Abikim di kelas Inner Game Life Coach Academy memberi kami satu gambar yang isinya air dan airnya itu setengah. Kemudian bertanya kepada kami, ini gelas setengah isi atau setengah kosong gitu ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya jawabannya dua-duanya betul. Ya nggak teman-teman? Karena setengah isi benar juga. Setengah kosong benar juga. Benar kedua-keduanya. Gitu ya. Tapi bedanya itu ternyata berdampak pada nasib kita. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana sudut pandang kita. Nah, dan ini kalau kita melihat setengah isi gitu ya, ya kita melihat yang baik-baik. Tapi kalau kita melihat setengah kosong, kita nyarinya yang jeleknya aja, yang kurangnya aja, begitu ya. Maka tergantung adalah bagaimana cara kita melihat. Ingat teman-teman, ada sebuah hadis ya, hadis qudsi, Ana inda dzoni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Begitu kata Allah. Maka yuk kita berprasangka baik-baik. Begitu ya. Ketika kita menemui orang atau kita menemukan kejadian, maka kita bisa mencari setengah isinya, yaitu bisa mencari hal-hal yang baik, yang positif, dan yang tentunya akan membawa kebaikan pada diri kita juga, gitu ya. Maka kita perlu sekali bersangka baik, melihat yang baik, berbuat yang baik. Kenapa teman-teman? Karena jika kita berbuat baik, maka yang baik itu akan datang kepada kita. Dan efeknya kita akan bisa menarik positive circle. Masya Allah ya. Kita akan menarik circle yang positif sebagaimana kita menarik orang-orang yang sejenis dengan kita. Gitu ya. Contoh nih, orang yang hobi gibah gitu ya, akan berkumpul dengan sejenisnya ya, nauzubillah min dzalik. Tapi orang yang suka ngaji, suka bicara yang baik-baik, kemudian suka bersedekah dan sebagainya, berbagi, maka dia akan menemukan circle yang sejenis juga. Karena vibes itu bisa menular gitu ya. Maka suasana batin yang poin kedua ini perlu kita tanamkan kuat-kuat pada diri kita.
dan mentalitas ini akan membuat kita melakukan sebaik mungkin dalam hidup kita. Oke, yang terakhir, yang ketiga, apa itu? Hidupku dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah salah dan tak mungkin salah. Masya Allah ya. Ini adalah kunci yang penting. Orang yang punya keyakinan seperti ini, maka jiwanya, hatinya akan mudah lapang, hatinya mudah ridho. Ia yakin semua yang terjadi itu atas izin Allah. Semua itu baik dari Allah. Semua itu sudah terukur. Bisa jadi apa yang terjadi itu menjadi penggugur dosa. Dan ketika kita bisa merespon kejadian itu dengan tepat, maka insya Allah kita bisa mengkonversinya menjadi pahala. Amin. Ya, maka orang-orang yang selalu menghujamkan hidupku itu dalam genggaman Allah yang tak pernah salah dan tak mungkin salah, maka hatinya mudah ridho. Allah punya banyak cara mengabulkan doa kita, teman-teman. Kadang Allah kasih sesuai yang kita minta, kadang Allah tunda sampai waktu yang paling tepat buat kita. Kadang Allah ganti dengan bentuk yang lebih baik gitu ya, dengan kondisi yang baik. Kadang juga bisa menolak bala dan musibah. Maka kita selalu husnudzon kepada Allah. Ya. Jadi banyak cara teman-teman untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, dan itu yang bikin seorang hamba itu tenang. Ini yang bikin kita tenang. Dia mudah ridho, ya kan? Kita menjadi gampang sekali untuk ridho. Kenapa? Kita yakin hidup kita dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan tidak pernah salah. Kata Coach Sony Abikim, ada kata-kata yang luar biasa. Terwujud, tidak terwujud, tetap bersujud. Masya Allah. Maka teman-teman, yuk kita kuatkan, ya, menangkan inner game kita. Kita hujamkan 3 rukun hati itu di dalam jiwa kita. Insya Allah, Allah akan berikan ketenangan, hidup kita rileks, kita ikhtiar, fighter, ikhtiar yang terbaik, tapi hati kita damai, hati kita tenang, dan insya Allah akan menarik kebaikan-kebaikan. Attracting, akan menarik rezeki, akan menarik keberuntungan. Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.